Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-105 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Ki Suraworo, Mogan sebagai Tunggeng, Yogi sebagai Pangpung, Kris Urspon sebagai Rakuti, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Menurut salah seorang warga desa Kacipuri, ada seorang guru mumpuni yang tinggal di lereng Bukit Kerujuk. Rakuti segera pergi ke sana. Di kaki Bukit Kerujuk, Rakuti dicegat dua orang murid Ki Suraworo yang bernama Tunggeng dan Pangpung. Tunggeng artinya kuat, sentosa, sedangkan Pangpung adalah hama pohon kelapa. Tunggeng dan Pangpung segera membawa Rakuti menghadap gurunya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Suraworo duduk di serambi pondoknya. Dia adalah pimpinan perguruan kerucuk. Ki Suraworo menuang minumannya ke dalam cangkir yang terbuat dari tanah liat, kemudian menatap ke arah Tunggeng. Siapa anak muda ini, Tunggeng? Dia mengaku bernama Rakuti, Guru. Dia berasal dari desa Ganding. Katanya dia ingin menimba ilmu pengetahuan dari Guru. Benar namamu Rakuti? Ya. Benar. Kau harus berlaku sopan di depan Guru. Tundukkan wajahmu. Diamlah, Tunggeng. Aku akan mengadakan tanya jawab dengan anak muda ini.
Apa maksudmu datang ke Bukit Kerucuk? Aku mau belajar ilmu kanuragan. Menurut seorang warga desa Kacipuri, di lereng Bukit Kerucuk ada seorang guru yang mumpuni. Dia bernama Ki Suraworo. Iya, Rakuti. Beliau inilah Ki Suraworo. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Untuk apa kau belajar ilmu kanuragan? Untuk memperoleh daya-daya kesaktian. Kalau begitu kau tidak salah alamat, Rakuti. Kau harus banyak berterima kasih kepada warga desa Kancipuri. Memang disinilah seharusnya kau belajar ilmu kanuragan. Kau boleh bertanya kepada dua orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung. Siapa Ki Suraworo? Siapa guru mereka ini? Beliau adalah seorang guru yang hebat, Rakuti. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau bisa belajar apa saja tentang ilmu kanuragan kepada Ki Suraworo. Muridku banyak sekali, Rakuti. Tapi aku tidak memilih sembarang murid. Mereka harus diuji dulu kesetiaannya, ketekunannya, dan kesungguhannya. Kalau aku hanya mau menerima sembarang murid, barangkali lereng Bukit Kerucuk ini sudah penuh sesak oleh anak-anak muda yang ingin belajar ilmu kanuragan. Nama guru sudah terkenal jauh sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan sampai ke kota Raja Majapahit. Iya, siapa yang tidak kenal Ki Suraworo, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk? Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Kau mau belajar ilmu apa? Disinilah tempatnya. Akulah sumber ilmu, Rakuti. Akulah gudang ilmu. Kau ingin ilmu pengatosan. Kau ingin mempelajari pukulan halilintar. Kau ingin bergerak secepat angin. Disinilah tempatmu belajar. Tapi ingat, Rakuti, aku belum tentu menerimamu sebagai murid. Seperti yang sudah kukatakan, semua itu tergantung ketekunanmu, kesetiaanmu, dan kesungguhanmu. Rakuti, untuk apa kau ingin memiliki daya-daya kesaktian? Untuk menjadi orang kuat. Tampaknya dia mempunyai nafsu yang sangat besar, Guru. Belum tentu dia berbakat. Kau ingin menjadi orang sakti, kuat, dan dikjaya. Itu semua tergantung bakatmu, Rakuti. Seperti kau lihat sendiri, dua orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung, sudah lebih dari 5 tahun belajar kepadaku. Mereka adalah murid paling tua. Mereka sudah banyak menyerap ilmu dari Ki Suraworo. Tapi mereka belum berani mengakui sebagai orang kuat, sakti, dan dikjaya. Berat, Rakuti. Berat laku atau pengorbanan yang harus berikan. Jika memang kau benar-benar ingin menjadi orang sakti, tubuhmu harus kuat, jiwamu harus kuat, kemauanmu, semangatmu harus ditempa siang maupun malam. Kau harus melewati berbagai macam batu ujian. Sekali saja kau gagal, maka selanjutnya kau akan gagal. Aku akan berusaha sungguh-sungguh, Ki Suraworo. Aku tidak akan gagal. Jangan sombong dulu, Rakuti. Kau belum tahu siapa guru. Kau belum tahu cara-cara guru melatih murid-muridnya. Biar saja dia mengalaminya sendiri, Tunggeng. Kalau dia sampai tidak kuat, dia akan mencret-mencret. Rakuti, setelah kau menjadi orang kuat, sakti, dan dikjaya, apa yang akan kau lakukan? Kau ingin menjadi kepala perampok yang tangguh? Atau barangkali kau mempunyai rencana yang lain? Coba jelaskan keinginanmu. Aku akan mendengarkannya. Aku memang mempunyai sebuah cita-cita, Ki Suraworo. Dan aku belajar ilmu kanuragan untuk mewujudkan cita-citaku ini. Apa cita-citamu itu? Barangkali dia ingin menjadi seorang kepala perampok yang kaya raya. Atau barangkali dia ingin menjadi penggawa kerajaan yang ditakuti serta disegani. Diamlah, Pangpung. Biar Rakuti sendiri yang menjawabnya. Nah, Rakuti,
Apa cita-citamu itu? Aku ingin menjadi raja. Jawaban Rakuti sangat singkat. Singkat, tegas, tanpa ragu-ragu. Ki Suraworo tidak jadi meneguk cangkir minumannya. Dia melongo keheranan melihat Rakuti. Demikian pula Tunggeng dan Pangpung. Mereka semuanya keheranan melihat jawaban Rakuti. Dia ingin menjadi raja, Guru. Hebat sekali. Cita-cita yang hebat. Mungkin maksudnya raja hutan, Guru. Rakuti, aku bertanya sungguh-sungguh. Dan aku ingin mendengar jawabanmu secara sungguh-sungguh. Kau jangan main-main kepadaku ya. Aku bersungguh-sungguh. Aku memang ingin menjadi raja. Untuk itulah aku belajar ilmu kanuragan. Menjadi raja. Menjadi raja. Apakah itu bisa dianggap sebuah cita-cita? Kau ini macam-macam saja. Tapi baiklah, kau pasti tidak bersungguh-sungguh. Baiklah, tidak apa. Kau boleh menjadi muridku, Rakuti. Kau boleh tinggal di lereng Bukit Kerucuk ini dan belajar ilmu kanuragan dari Ki Suraworo. Terima kasih. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan. Oh, Tunggeng dan kau Pangpung, pergilah. Aku ingin bicara sendirian dengan Rakuti. Baik, Guru. Kami pergi dulu, Paduka Rakuti. Kalau Gusti Rakuti menginginkan dayang-dayang yang cantik, silakan mengambilnya di sebelah sana. Rakuti, coba jawab sekali lagi pertanyaanku. Apa cita-citamu? Menjadi raja. Lengkapnya aku ingin menjadi Raja Majapahit. Itu cita-cita yang gila. Tidak masuk akal. Kau pasti orang gila, Rakuti. Kau pasti orang yang tidak waras. Aku tidak sudi mempunyai seorang murid yang tidak waras. Ki Suraworo, aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan. Itu pun kalau kau bersedia menerima aku sebagai murid. Kalau tidak, ya sudah. Kuterima. Kau kuterima jadi muridku, Rakuti. Tapi kau harus merubah cita-citamu itu. Kau harus berkata jujur kepadaku. Untuk tujuan apa sebenarnya kau belajar ilmu kanuragan? Itu saja. Bukan untuk menjadi Raja Majapahit. Itu gagasan Wong Edan. Aku tidak percaya. Benar-benar tidak masuk akal. Menjadi Raja Majapahit. Gila. Benar-benar gila. Cita-citamu itu cita-cita Wong Edan, Rakuti. Kau harus segera mengakhiri gagasanmu yang tidak masuk akal itu. Coba pikir baik-baik sekali lagi, Rakuti. Aku tidak ingin mempunyai seorang murid yang tidak waras. Aku tidak akan merubah cita-citaku. Jauh-jauh aku pergi meninggalkan desa kelahiranku. Hanya untuk merintis cita-citaku. Aku tidak mempunyai keinginan yang lain. Aku hanya mempunyai satu keinginan. Ialah menjadi Raja Majapahit. Kau pikir mudah menjadi raja? Aku akan berusaha ke arah itu. Aku akan terus melangkah sampai berhasil. Nampaknya kau tidak main-main. Aku memang tidak main-main. Baiklah, baik. Tidak apa-apa. Kau boleh bercita-cita menjadi apa saja. Tapi ingat, Rakuti, kalau sampai nanti kau berhasil menjadi Raja Majapahit, jangan lupa padaku. Jangan lupa pada gurumu sendiri. Kalau kau sudah menjadi raja, kau pasti akan mengangkat Ki Suraworo menjadi patihmu. Rakrian
dan Mapati Suraworo. Bukankah hebat sekali jabatanku? Dan semua ini berkat hadiah Rakuti, muridku yang paling cerdik dan berbakat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aduh. Perutku sampai mules, Tunggang. Kau terlalu banyak tertawa, Pangpung. Bagaimana aku tidak tertawa, ha? Bayangkan saja, Rakuti, ha? Pemuda lusuh dari desa Ganding itu bercita-cita menjadi raja, ha? Raja Gombal. Raja gelandangan barangkali. Aku tidak senang melihat sikapnya. Aku tidak senang melihat caranya berbicara dan caranya memandang. Kukira dia orang lugu, Tunggang. Dia tidak bermaksud buruk. Ya, tapi itulah, cita-citanya itulah yang membuat perutku mules karena tertawa. Ya, kalau saja dia ingin menjadi seorang kepala desa atau aku, ya, itu mungkin aku masih bisa menerimanya. Tapi menjadi raja, seekor pungguk merindukan bulan namanya. Tunggang, di zaman yang serba susah ini, orang harus mampu melihat kenyataan. Menggantungkan cita-cita di langit yang tinggi, sama halnya bunuh diri. Sudahlah, Pangpung. Jangan bicara soal Rakuti lagi. Aku bosan. Aku muak mendengarnya. Sepertinya kau benci sekali padanya. Iya, aku benci padanya. Dia datang, Tunggang. Sri Baginda datang. Selamat datang, Paduka Raja. Siapa namamu? Mengapa kau selalu mentertawakan aku? Apakah aku ini nampak lucu di matamu? Maaf. Jangan marah dulu. Aku hanya bergurau. Aku tidak senang dibuat bergurau. Aku bukan pelawak. Sekali lagi kau berani mengecek aku, kau akan tahu akibatnya. Hei, Rakuti. Kau orang baru di sini. Belum tentu Ki Suraworo mau mengambilmu sebagai murid. Jangan membuat gara-gara dengan kami. Dan jangan congkak. Jangan berlaku sombong di depan kami. Aku tidak senang melihat sikapmu, tahu? Aku juga tidak senang menjadi bahan tertawaan. Kalau kau tidak ingin menjadi bahan tertawaan, jangan membuat tingkah yang lucu. Kalau kau ingin melucu, bukan di sini tempatnya. Di sini tempat menimba ilmu. Kalau kau ingin melucu, sana. Pergi ke kota Raja Majapahit. Kau boleh menjadi pelawak di sana. Dan kau akan memperoleh sejumlah uang. Sudahlah, Tunggeng. Jangan dipanjang lebarkan. Sudahlah, maafkan aku, Rakuti. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya tidak bisa mengerti apa yang kau katakan kepada Ki Suraworo itu. Bagiku cita-cita menjadi raja adalah hal yang mustahil. Dan karena sangat mustahil, maka hal itu menjadi nampak lucu. Ya, lucu begitu. Jadi bukan berarti aku sengaja menghinamu. Kata-katamu sendirilah yang kedengarannya lucu. Begitu. Nah, sudahlah. Kita akhiri percakapan yang tidak enak ini sampai di sini saja. Iya. Aku juga tidak senang pertengkaran. Lalu, Ki Suraworo berkata apa kepadamu? Kau disuruh apa? Ki Suraworo menyuruhku menemui kalian. Katanya kalian yang akan mengantarkanku ke pondok tempatku menginap. Oh, begitu. Baik. Ayo Rakuti, ikut aku. Di sebelah sana ada sebuah pondok kecil yang masih kosong. Kau boleh tidur di sana sesuka hatimu. Belum tentu dia berhasil menjadi murid. Sombongnya bukan main. Kan ku hajar dia nanti. Sudahlah, Tunggeng. Jangan membuat gara-gara. Kukira Rakuti tidak bermaksud buruk kepada kita. Dia cukup ramah dan sopan kepada kita. Ya,
Barangkali dia memang tersinggung karena kita telah mentertawakannya di depan guru. Aku akan mencobanya. Apa katamu? Apa? Aku akan mencoba keberaniannya. Jangan, Tunggeng. Jangan. Nanti malah ribut. Kalau ribut guru sendiri tidak senang kan? Dan kita pasti akan kena marah. Sebab kitalah murid paling tua di sini. Kau jangan ikut campur urusan ini, Pangpung. Dan kau jangan coba-coba membela pemuda desa Ganding itu. Kalau tidak diberi pelajaran, dia pasti bertambah sombong. Dia pasti akan menganggap bahwa perguruan kita ini adalah perguruan yang kere. Dia harus diberi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga. Dan akulah yang akan mengujinya. Tunggeng yang akan memberi pelajaran kepadanya. Awas, Pangpung. Kau jangan berkata kepada siapapun juga. Malam ini, aku akan mencobai Rakuti. Rakuti sudah memperoleh tempat yang cukup layak untuk menginap. Tempat itu merupakan sebuah pondok kecil yang terbuat dari papan kayu hutan. Atapnya dari daun ilalang. Rakuti duduk termenung di atas pembaringan. Dia masih belum yakin apakah Ki Suraworo adalah seorang guru yang mumpuni. Dia masih ragu-ragu. Rakuti, jangan salah memilih guru. Guru yang mumpuni, guru yang waskito, biasanya tidak suka banyak bicara. Tidak suka menonjolkan dirinya. Guru seperti itu memang sukar dicari, anakku. Tapi guru seperti itulah yang harus kau temukan dan kau pergunakan sebagai sumber menimba ilmu. Ki Suraworo. Apa benar dia seorang guru yang mumpuni? Kukira penampilannya tidak begitu meyakinkan. Dia terlalu banyak bicara dan menonjolkan dirinya. Bicaranya seperti tukang obat saja. Tapi aku memang harus mencoba tinggal bareng beberapa waktu di perguruan Bukit Krucuk ini. Aku akan melihat sendiri sampai sejauh mana kemampuan Ki Suraworo mengajarkan ilmunya. Aku ingin menjajaki sampai sedalam mana ilmu yang dikuasainya. Rakuti terkejut. Telinganya menangkap langkah-langkah manusia di samping pondoknya. Suara itu sangat halus, hampir tidak terdengar. Tapi Rakuti dapat menangkapnya dengan jelas. Perlahan-lahan Rakuti bangkit dari pembaringan, dan dia membuat persiapan untuk penyergapan. Dia tahu bahwa yang datang adalah manusia. Mau apa orang itu? Berjalan mengendap-endap mendekati pondokku. Oh, pastilah dia mempunyai maksud yang tidak baik. Bagus. Bagus sekali. Rupanya ada seseorang yang ingin mencobai Rakuti. Bagus. Kau akan segera tahu siapa Rakuti. Iya! Hei, kau! Jangan lari! Tunggu! Jangan lari! Hei! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti melihat sebuah bayangan melintas dengan cepat. Bayangan itu berlari di sela-sela pohon. Rakuti segera memburu bayangan itu, dan mereka pun berkejaran di tengah gelapnya malam. Tiba-tiba bayangan itu berhenti di suatu tempat yang sangat sunyi. Tempat itu merupakan sebuah tegalan. Bayangan itu berdiri tegak menantang, menunggu kehadiran Rakuti. Keparat! Jangan menjadi orang pengecut. Apa maksudmu mengintip pondokku? Kau akan segera tahu maksudku, Rakuti. Kau pastilah salah seorang murid Ki Suraworo. Iya.
Akulah murid Ki Suraworo. Akulah yang tidak rela melihat kehadiranmu di perguruan Bukit Kerucuk ini. Aku sudah menduga sebelumnya. Kau pastilah Tunggeng. Tunggeng artinya kuat atau sentosa. Tapi rupanya kau tidak begitu yakin atas kekuatanmu. Tunggeng. Karena kau tidak begitu yakin, sehingga kau berjalan mengendap-endap untuk dapat melihat Rakuti tidur di ruangan pondoknya. Pergilah dari sini, Rakuti. Carilah guru yang lain. Kau tidak pantas menjadi teman seperguruanku. Kau tidak pantas berguru dengan Ki Suraworo. Aku juga tidak yakin. Apakah Ki Suraworo pantas menjadi guruku, Tunggeng? Ngajar. Kau menghina guruku. Kau berani menghina guruku. Kau yang lebih dulu menghina aku, Tunggeng. Apakah aku tidak boleh membalas? Aku juga mempunyai perasaan. Aku bisa tersinggung. Aku bisa marah. Bahkan aku bisa berbuat kejam kepada orang yang membuatku marah. Kau tidak perlu mengeluarkan ancaman murahan seperti itu, Rakuti. Kau pikir aku takut? Ayo, Rakuti. Kalau kau benar-benar ingin masuk perguruan Bukit Kerucuk, kau harus diuji. Aku yang akan mengujimu. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberanian dan keuletanmu. Sudahlah, Tunggeng. Kau tidak usah besar mulut. Aku tidak senang melihat kesombonganmu. Sesumbarmu setinggi gunung, sedalam lautan. Belum tentu kau dapat mengalahkan Rakuti. Sekalipun kau murid kesayangan Ki Suraworo. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu, Rakuti. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tunggeng tidak menunggu lebih lama lagi. Murid kesayangan Ki Suraworo itu langsung menyerang. Dia menghujani Rakuti dengan tendangan dan pukulan-pukulan. Rakuti melayaninya dengan tenang. Dia berkelit ke samping kiri ataupun kanan, sehingga pukulan-pukulan Tunggeng menerpa ruangan kosong. Tunggeng menjadi penasaran. Sekarang dia tahu bahwa Rakuti sedikit banyak juga menyimpan ilmu kanuragan. Bahkan selanjutnya dia terkejut. Rakuti memberikan perlawanan sengit. Sekarang Tunggeng menjadi terdesak, dan pada saat itulah Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Tunggeng mundur selangkah. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni. Patmayoni artinya Dewa Brahma atau Dewa Api. Pamor tombak itu memang bernyala-nyala bagaikan para api. Tunggeng ternganga-nganga keheranan. Tiba-tiba nyalinya menjadi ciut. Ayo, Tunggeng. Mengapa kau berhenti menyerang? Majulah. Majulah. Dan kau akan segera terbujur menjadi bangkai. Ayo. Ajar. Rupanya kau berniat jahat kepada aku, Rakuti. Tidak usah banyak ngomong. Ayo, maju. Bukankah kau murid kesayangan Ki Suraworo? Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Baik, Rakuti. Baiklah. Sekarang aku mengalah. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan yang bernama Rakuti. Aku tidak rela kau menjadi murid Ki Suraworo. Selesai berkata, Tunggeng melompat kabur. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohonan gelap. Rakuti kembali memasukkan tombak Patmayoni ke dalam warangkanya. Pengecut. Manusia pengecut. Ki Suraworo seharusnya membunuh murid seperti Tunggeng. Murid seperti itu hanya akan membuat malu perguruan. Ampun! Buka pintunya! Ampun! Cepat buka pintunya! Hah? Tunggeng! Dari mana saja kau? Jelas. Sekarang sudah jelas. Orang itu ternyata menyembunyikan maksud yang tidak baik.
Orang itu? Siapa yang kau maksudkan? Rakuti. Ada apa dengan Rakuti? Baru saja aku bertarung dengan Rakuti. Ternyata dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Hampir saja aku terbunuh oleh tombaknya. Untung aku segera kabur. Aneh juga. Kalau dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan, mengapa dia ingin berguru kepada Ki Suraworo? Pasti dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mungkin saja dia mata-mata dari perguruan lain. Atau barangkali dia ingin mencobai perguruan Bukit Kerucuk ini. Sudahlah Tunggeng. Jangan buru-buru menaruh prasangka. Mungkin saja Rakuti benar-benar ingin berguru pada Ki Suraworo untuk menambah ilmunya. Dia sudah berani menghina guru. Aku akan mengadukannya pada guru. Jangan Tunggeng. Nanti malah ribut. Belum tentu guru senang mendengar pengaduanmu. Pokoknya aku tidak rela Rakuti menjadi murid Ki Suraworo. Aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan seperti dia. Dia harus minggat dari Bukit Kerucuk. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau guru sendiri bermaksud mengangkatnya menjadi muridnya, apa yang bisa kau lakukan, Tunggeng? Kita lihat saja nanti, Pangpung. Aku akan mengadukan Rakuti dengan Ki Suraworo. Apa? Kau mau mengadu Rakuti dengan guru? Jangan, Tunggeng. Nanti guru marah. Dan belum tentu Rakuti berani menghadapi guru. Sudahlah. Kau diam saja, Pangpung. Rakuti adalah urusanku. Aku yang akan membuatnya pergi dari sini. Bukankah besok pagi guru mau mengajak kita pergi ke puncak Bukit Kerucuk? Kalau tidak salah, rencananya memang begitu. Guru mau membawa kita ke puncak Bukit Kerucuk untuk memperoleh tambahan-tambahan ilmu kanuragan. Kalau begitu, di puncak Bukit Kerucuk nanti, aku akan menjalankan rencanaku. Aku ingin melihat guru mengusir pemuda gendang dari desa Ganding itu. Di pagi yang cerah itu, Ki Suraworo menggiring murid-muridnya ke puncak Bukit Kerucuk. Ki Suraworo bermaksud memberikan tambahan ilmu kepada murid-muridnya. Rakuti ikut serta bersama mereka. Tunggeng pura-pura menunjukkan sikap baik kepada Rakuti. Tapi diam-diam Rakuti tetap menaruh kecurigaan kepada murid Ki Suraworo itu. Rakuti selalu bersikap waspada. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka pun tiba di puncak Bukit Kerucuk. Hiat, kita berhenti di sini. Sekarang kalian semuanya membuat lingkaran. Ayo, sana. Lingkaran yang lebar. Iya, ayo. Baik guru, saya Baik, guru. Ya, ayo, terus membuat lingkaran. Ke sebelah sana. Baik, guru. Yang lebar. Ayo semua. Ayo, Buatlah sebuah kalangan atau gelanggang. Ya, begitu. Bagus. Sekarang aku akan memberikan tambahan ilmu yang sangat penting kepada kalian. Selama ini kalian hanya berlatih ilmu kanuragan dalam bentuk luar saja. Dan sekarang aku akan memberikan ilmu pukulan dengan menggunakan tenaga dalam. Pertama kali yang harus kalian kerjakan ialah memusatkan perhatian, memusatkan pikiran. Pusatkanlah pikiran di pusat pikiran. Jangan sampai ada gangguan apapun juga. Ayo, mulai. Pejamkan mata kalian. Lalu pusatkan perhatian pada pikiran. Jangan mengingat apa-apa lagi. Dan sekarang, tarik napas perlahan-lahan sesuai dengan perhitunganku. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, terus aturlah pernapasanmu dengan hitungan 1, 2. Terus kerjakan. Sementara itu pusatkan perhatian di pusat pikiran atau tulang cipta. Ya, bagus sekali. Dan sekarang salurkan kekuatan ke telapak tangan kanan. Pusatkan perhatian ke telapak tangan kanan. Ya, mulai. Murid-murid Ki Suraworo segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya.
Mereka berdiri dengan tegang, matanya terpejam, sementara pikiran terpusat di telapak tangan kanan. Itulah cara Ki Suraworo mengajarkan ilmu pukulan dengan tenaga dalam. Setelah beberapa saat lamanya, Ki Suraworo mengakhiri latihannya. Bagus. Sekarang kau Tunggeng. Apa yang kau rasakan di telapak tangan kananmu? Oh, saya tidak merasakan apa-apa, Guru. Saya hanya merasakan telapak tangan saya sedikit kesemutan. Itu berarti pikiranmu belum terpusat. Kau pasti harus terus banyak berlatih. Pusatkan pikiran di telapak tangan kanan. Setelah kau merasakan telapak tanganmu menjadi tebal, semakin tebal seperti dinding baja, barulah kau boleh mencoba ilmu pukulan tenaga dalam. Bagaimana dengan dirimu, Pangpung? Saya juga belum merasakan adanya perubahan, Guru. Sama seperti halnya Tunggeng. Saya baru merasa sedikit kesemutan. Ya, kau juga harus terus berlatih. Sekarang mari kita kembali mencoba mengingat-ingat latihan dasar kita. Ilmu kanuragan bukanlah ilmu yang mudah dipelajari. Sebab ilmu kanuragan melibatkan bukan saja raga atau jasmani manusia, melainkan juga jiwa, semangat. Jiwa serta semangat inilah yang sulit sekali dilatih. Karena itu latihan-latihan dasar tetap harus dilakukan. Sekalipun kalian nanti sudah menguasai cara-cara melepaskan pukulan tenaga dalam. Coba sekarang kau maju ke depan, Tunggeng. Baik, Guru. Coba perlihatkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadamu. Jurus apa saja, Guru? Ya, jurus apa saja. Kau buat dulu kuda-kuda yang baik. Ya, begitu. Nah, sekarang mainkan beberapa jurus. Yang lain semuanya melihat. Dan kau juga, Rakuti. Coba kau perhatikan apa yang akan dilakukan Tunggeng. Tunggeng adalah muridku yang paling tua. Setelah kau menjadi muridku nanti, murid yang paling muda, kau harus banyak belajar dan bertanya kepada Tunggeng. Baik. Ayo cepat, Tunggeng. Mainkan beberapa jurus. Baik, Guru. Tunggeng bergerak dengan lincah. Kakinya naik ke udara, menyapak kiri kanan. Dia terus bergerak bagaikan kitiran tersapu angin. Tubuhnya sangat ringan. Sekali waktu dia berjumpalitan di udara, dan pada saat lain dia bergulingan di atas tanah. Ki Suraworo nampak puas melihat apa yang dipertontonkan muridnya yang paling disayangi. Bagus. Cukup, Tunggeng. Cukup. Sekarang coba kau ulangi lagi jurus-jurusmu itu. Tetapi lakukanlah dengan seorang teman. Baik, Guru. Maaf, Guru. Bagaimana kalau Rakuti menemani saya memainkan jurus, Guru? Apa? Rakuti? Dia belum kuanggap menjadi muridku. Tapi, Guru, dia adalah tamu kita, Guru. Dan dia akan menjadi sahabat seperguruan kami semua. Tapi Rakuti belum bisa apa-apa. Dia baru akan belajar. Dia masih kosong. Tapi, Guru, sekalipun dia masih kosong, dia juga perlu memperkenalkan dirinya. Siapa tahu Rakuti pernah mempelajari ilmu kanuragan dari guru yang lain. Apa benar begitu, Rakuti? Benar kau belajar ilmu kanuragan dari guru yang lain? Katakan siapa orangnya. Tidak, Ki Suraworo. Aku belum pernah belajar apa-apa. Aku datang dengan tangan yang benar-benar masih kosong. Jangan begitu, Rakuti. Jangan terlalu merendah. Terlalu merendah bisa dianggap sebagai suatu penghinaan. Jangan percaya, Guru. Saya tidak yakin Rakuti sama sekali tidak mempunyai dasar-dasar ilmu kanuragan. Ya, sudahlah. Aku setuju, Tunggeng. Baiklah. Rakuti boleh menemanimu memainkan beberapa jurus. Tapi ingat, ini hanyalah latihan.
Ini tidak bersungguh-sungguh. Jangan sampai menendang ataupun menyepak terlalu keras. Jangan sampai kalian berkelahi secara sungguh-sungguh. Iya, Guru. Ayo Rakuti, turunlah ke gelanggang. Marilah kita mainkan beberapa jurus. Saya datang kemari untuk belajar, bukan untuk pamer kepandaian. Siapa yang mengatakan bahwa kau pamer kepandaian? Kalau begitu, kau merasa dirimu pandai. Tutup mulutmu, Tunggeng. Kau ini terlalu banyak bicara. Ayo Rakuti, aku ingin tahu apakah benar-benar kau datang kemari dengan tangan yang masih kosong. Aku akan dapat melihat gerakanmu. Aku akan dapat membaca gerakanmu. Ayo cepat, turun ke gelanggang. Temanilah Tunggeng memainkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadanya. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Ayo cepat turun. Tunggu apa lagi? Ki Suraworo, mengapa tidak murid yang lain saja? Kau banyak mempunyai murid. Mengapa harus aku? Kurang ajar. Kau harus mengerjakan segala perintah yang diberikan guru kepadamu. Apa kau mau membantah? Aku tidak akan membiarkan seorang pun di antara kalian membantah perintahku. Rakuti, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku yang akan memaksamu turun ke langgang. Baiklah, aku tidak senang dipaksa orang. Baik, aku akan mengerjakan perintahmu, Ki Suraworo. Aku akan menemani Tunggeng memainkan beberapa jurus. Aku sudah siap, Tunggeng. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti memasang kuda-kuda. Wajahnya nampak sangat tenang. Ki Suraworo terkejut. Ternyata dia salah duga. Setelah melihat cara Rakuti memasang kuda-kuda, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk itu segera tahu bahwa Rakuti pastilah mempunyai simpanan jurus-jurus. Ki Suraworo nampak tidak senang, tapi dia berusaha menyembunyikan perasaannya di depan murid-muridnya. Ayo cepat. Kami sudah tidak sabar menunggu. Cepat, Tunggeng. Mainkan beberapa jurus. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Rakuti dapat mempertahankan dirinya. Baik, Guru. Awas, Rakuti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.